Para sahabat, kalau saya bicara negara pada para sahabat, kepada para mahasiswa, itu saya selalu menyinggung soal traffic light atau lampu lalu lintas. Saya mengatakan bahwa lampu lalu lintas atau traffic light itu adalah perangkat negara yang paling sempurna dan adil. Tidak ada yang melebihi traffic light. Itu ekspresi negara hukum. Ya, itu ekspresi negara hukum betul. Dan kalau soal membela negara, ya yang saya bela ya traffic light. Mengapa dia negara hukum? Ya. Pertama, negara itu kan pada dasarnya punya prinsip law and order. Ini yang paling awal ya. Law and order, hukum dan ketertiban. Bukan order and law. Jadi yang law and order ini untuk mengakhiri tentang ini. Order but not law. Tertib tapi tanpa hukum. Jadi kita bisa membayangkan, merasakan kalau ini ada perempatan ramai tanpa traffic light, yang terjadi adalah hukum rimba. Jadi orang-orang yang nekat, yang kuat, yang menang, dan orang yang takut ya pasti akan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Ya. Jadi ini hukum ditegakkan dan kemudian juga menciptakan ketertiban, dan tidak ada yang bisa melebihi negara itu tadi untuk mengatur ya, para pihak, para pengguna jalan. Yang kedua terkait dengan law and order, bahwa hukum itu berfungsi untuk menganalisasi, menyalurkan kepentingan, sekaligus juga untuk limitasi atau membatasi. Bukan dibalik. Ya. Biasanya kan orang berpikir kalau ngomong hukum itu melimitasi. Enggak, ini kanalisasi. Jadi artinya setiap orang punya hak untuk melewati menggunakan jalan. Lalu diatur atau disalurkan dengan lampu hijau. Kalau ini perempatan berarti ada 1 hijau 3 merah. Bukan berarti bahwa lalu aturannya itu lebih banyak karena merahnya 3. Bukan begitu ya. Tetapi ini hijau itu disalurkan, lalu yang merah dilimitasi, dibatasi. Karena nanti kalau semuanya hijau ya repot, akan merugikan pihak lain. Sehingga kalau lampu merah ini kan larangan. Lampu hijau itu hak ya. Jadi orang punya hak untuk lewat, dan yang merah itu dilarang. Kalau menabrak lampu merah berarti melanggar hukum. Meskipun juga ada orang yang bangga ya kalau menabrak lampu merah gitu. Saya sering ngejek ini, termasuk orang kalau ini ada pintu kereta ya yang sedang ditutup karena kereta mau lewat, lalu ada para pengguna jalan ini. Biasanya orang itu kan yang sibuk seperti presiden itu, mereka berada di jalur yang kanan. Begitu dibuka mereka langsung lari. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi ini contoh yang manusia yang tidak adil dan beradab itu begitu. Jadi tadi soal limitasi dan soal kanalisasi dan limitasi itu terkait dengan, saya kira, sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sangat adil. Dibagi ya. Kalau 4 itu saya kira dibagi secara adil. Di penyalurannya dilakukan secara adil. Dan itu mengandung peradaban.
kita menghormati lampu merah, berhenti itu beradab. Jadi kalau yang tadi ugal-ugalan tadi artinya ya itu tidak beradab. Jadi sekali lagi ini traffic light itu adalah instrumen negara yang sempurna banget lah. Jadi jelas, filsafatnya jelas. Jadi hak dan larangan itu disalurkan dengan baik. Nah, yang berbeda dari traffic light adalah polisi tidur. Saya paling benci dengan polisi tidur itu. Paling benci. Ya, bahkan di jalan raya pun ada juga ini. Di depan markas-markas itu ada. Nah, ini memangnya jalannya mereka kan enggak kan? Ini jalannya Republik ini. Bukan jalannya yang punya markas itu. Atau di kampung ya. Di kampung ini ya, saya kalau di kampung ya kan bilang begini, ya enggak usah lah. Namanya polisi tidur itu. Tapi kalau mau dibuat ya silakan. Tapi saya memberikan penegasan bahwa polisi tidur itu ya sama dengan negara peraturan. Kalau traffic light itu sama dengan negara hukum. Jadi negara peraturan itu kan yang penting itu dibatasi. Jadi artinya polisi tidur itu untuk mencegah ya, mengendalikan orang yang ugal-ugalan. Nanti jarak 100 meter atau 200 meter kalau perkampungan yang rame ya jarak 50 meter pun ada polisi tidur. Jadi artinya tujuannya supaya orang itu melambat, yang ugal-ugalan itu melambat itu. Tapi kalau dasarnya orang ugal-ugalan ya melambat pada polisi tidur, habis itu digas, gas kenceng. Nanti ketemu polisi tidur melambat. Setelah lepas polisi tidur, gas kenceng. Nah ini kan artinya orang yang tidak adil dan tidak beradab. Artinya perilakunya kan merugikan orang lain. Jadi artinya polisi tidur ya tidak akan efektif, tidak akan sempurna seperti traffic light tadi. Dan itu juga merugikan. Jadi ini polisi tidur itu maunya mengontrol, mendisiplinkan orang yang jelek, tapi orang yang baik ya kena. Orang yang sakit, orang yang hamil itu mengeluh dengan polisi tidur. Saya juga sama, saya ini orang baik, saya ini orang yang beradab. Tahulah. Tapi dirugikan dengan polisi tidur ini. Jadi itu negara peraturan. Jadi negara peraturan itu ya adanya cuma do and don't aja. Hanya yang boleh dan tidak boleh. Jadi tidak akan bicara soal keadilan dan yang sempurna tadi, yang dan beradab seperti traffic light itu. Ya, jadi saya orang baik ya kalau ketemu polisi tidur ya, waduh ini repot ini gitu. Kan saya tetap pelan-pelan aja. Jadi artinya orang-orang yang ugal-ugalan sama orang yang baik ya terkena. Ya, jadi nggak ada prinsip soal kanalisasi dan limitasi seperti halnya itu traffic light. Nah ini namanya contoh negara peraturan itu begitu ya. Maksud kita yaitu membuat negara hukum, ya negara hukum lalu hanya jadi formalitas di atas kertas, tetapi yang terjadi adalah negara peraturan. Pokoknya apa-apa aturan. Setiap institusi kementerian itu bikin aturan, nanti untuk mengunci yang lain. Apalagi ini kementerian yang ngurusi uang, dia akan mengunci. Jadi kalau institusi yang mengurusi pihak lain, mengurusi uang, mengurusi manusia, kayak Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, yang ngurusi ini loh, ngurusi pihak lain, bukan ngurusi sektor, bukan ngurusi jalan. Sangat beda itu. Nah, kecenderungannya kan bikin aturan. Ya, jadi ini negara peraturan. Jadi aturan itu ya punya makna mencegah
untuk mengendalikan orang ugal-ugalan tadi, sama dengan polisi tidur. Jadi artinya ya ya karena kecurigaan. Dulu ada seorang pejabat mengatakan begini ya, mohon maaf ya kalau kita terlalu banyak mengatur daerah karena daerah itu punya moral hazard, nafsunya terlalu besar gitu ya. Nah ini namanya sering disebut dengan preemptive power. Jadi kekuasaan yang dicegah. Sama saya kira kalau kita bicara tentang rezim keuangan, ya begitu. Prinsipnya seperti negara peraturan itu. Bukan peraturan untuk menyalurkan dan menggunakan kekuasaan, tetapi sebisa mungkin yang namanya kekuasaan kepentingan itu tidak dimunculkan. Jadi ibarat menjala atau mengalihkan itu lubangnya kan sebegini ya, standarnya ya. Itu artinya hanya ikan-ikan besar aja yang bisa terjaring. Lalu ikan-ikan yang kecil itu supaya bisa tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Tetapi ya itu tadi, lubangnya dibikin kecil. Sama dengan rezim keuangan itu ini ya, jadi terlalu rigid. Artinya nanti ikan-ikan yang kecil juga akan kena. Yang belum saatnya juga kena. Prakteknya nggak korupsi, orang nggak korupsi, tetapi karena maladministrasi juga akan dikatakan sebagai korupsi. Ya, ini mentalitas polisi tidur itu. Jadi orang baik pun juga akan kena. Ya, akan tunduk pada negara peraturan itu. Jadi ini saya kira soal salah kaprah cara kita memahami aturan, dan memang banyak juga para birokrat itu kan hidup matinya itu atau berlindung di bawah pasal dan ayat. Dengan kalimat kita ini bekerja atas dasar aturan hukum. Jadi kalau saya menggugat itu, lalu orang kita kan tetap pakai hukum, pakai aturan. Lah hukum kan bisa diciptakan, hukum kan bisa dibuat oleh politik. Apa salahnya ini kalau pemerintah ini melonggarkan prosedur ya, melonggarkan aturan dengan prinsip seperti traffic light itu. Saya kira jelas itu, abadi itu ya, itu akan abadi. Dan saya sangat tunduk pada aturan lalu lintas itu, karena prinsipnya kepentingan saya tersalurkan, lalu yang kedua penyaluran itu supaya tidak merugikan orang lain, sehingga perlu dikasih forboden, perlu dikasih lampu merah juga. Tapi bukan berarti di setiap tempat dikasih lampu merah atau forbidden, enggak. Artinya kalau terlalu banyak lampu merah, lampu hijaunya sangat terbatas, haknya itu sedikit, atau istilahnya rules without right, aturan tanpa hak itu ya, itu namanya negara peraturan, bukan negara hukum. Maka turun.